Pesantren Darul Ulum merupakan pesantren modern pertama yang lahir di kota Bogor. Kiai Haji Elon Sujai merupakan sosok di balik berdirinya pesantren ini. Beliau dilahirkan di Bantar Kemang, Bogor pada tahun 1912 dari pasangan Mudai dan Andewi. Sejak kecil, Kiai Haji Elon Sujai sudah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu-ilmu agama. Sesuatu yang kemudian mendorong dirinya menapaki jejak ulama hingga akhir hayatnya. Beliau dikenal sebagai sosok kiai yang mempunyai ilmu berlimpah. Dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh di berbagai macam pesantren-pesantren yang ada di Pulau Jawa. Bagaimana belajarnya Pak Kiai waktu masih proses pendidikan, saya suka mendengar dari beliau sendiri langsung bahwa dia pernah di Banten, di Kadukaweng gitu ya. Kemudian dia pernah di Keresek, mondok gitu ya. Nah dari situ dititipkan dia itu ke daerah Pasir Angin, Mamaduloh. Pasir Angin itu digadog di situ sampai mungkin dia menjelang akil balik, dan memang sangat dekat sekali hubungan Mama Elon Sujai dengan Mama Duloh di situ. Nah dari situ Kak Kiai pernah bercerita dia diberangkatkan lagi ke Cimacan, Cipanas. Nah dari situ Pak Kiai ke Gunung Puyuh belajarnya, ke Sukabumi. Itu di situ dari Sukabumi langsung naik ke Garut dan Tasik. Gitu. Dalam perjalanannya mendirikan pesantren, Kiai Haji Elon Sujai didampingi oleh istrinya Hajah Siti Aisyah. Embrio pesantren Darul Ulum adalah majelis pengajian agama di sebuah musholah kecil yang didirikan oleh Kiai Haji Elon Sujai di kampung halamannya, Bantar Kemang, Kota Bogor, pada sekitar tahun 1960. Perlahan-lahan, para santri yang belajar agama kepadanya semakin banyak dari waktu ke waktu. Tujuh lah pagi-pagi itu udah rame lagi sama anak-anak yang sekolah madrasah, dan itu banyak, saking banyaknya itu kelas itu penuh pondok itu ya. Sukamana menjadi nama pertama yang dipilih oleh Kiai Haji Elon Sujai sebagai nama awal pesantrennya. Nama ini diambil dari tempat Kiai Haji Elon Sujai menimba ilmu di salah satu pesantren yang ada di Tasikmalaya. Dan di situ tertulis di depan pesantren itu ada lorong yang ke arah masjid, di bawahnya itu ada tukang pecel, kan begitu ya. Di situ tertulis Pondok Pesantren Sukamana. Pondok Pesantren Sukamana. Waktu berganti waktu, hari pun berganti hari. Sukamanah pun bertransformasi. Nama As-Sujaiyah bukan hanya sekedar penisbatan terhadap sang pendiri, yaitu Kiai Haji Elon Sujai, namun juga merupakan cerminan situasi kegiatan pendidikan yang dijalani oleh para santri. Kegiatan pendidikan yang semula hanya fokus pada pendalaman ilmu-ilmu keagamaan, namun saat itu peluang lebih terbuka untuk juga mendalami ilmu-ilmu umum
agar kelak para santri siap menghadapi perkembangan zaman. Ketika saya datang ke sana, ya, itu ada beberapa pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren. Waktu itu ada anak-anak yang belajarnya di luar, ya sekolahnya di luar, tapi mondok di pesantren itu. Yang sekolahnya dari SMA Negeri 3, yang dari PGA Negeri Bogor, yang dari MAN Bogor, ya mereka banyak yang mondok ke pesantren Darul Ulum, ya. Itu masih menggunakan sistem Asy-Sya'iyyah, ya. Hal ini terbukti ketika waktu itu tidak lama kami masuk ya ke pesantren itu, ya ada pemilihan ikatan santri waktu itu, ya yang namanya waktu itu nama organisasinya adalah IPAS. Ternyata kita ini santri Asy-Sya'iyyah gitu waktu itu. Kondisi kesehatan sang perintis, salah satu pesantren tertua di Bogor ini pun semakin rentan. Selagi kondisi fisik yang semakin bertambah uzur dimakan usia, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan beliau pada tahun 1989. Tahun ketiga ini Pak Kiai mulai sering sakit-sakitan, ya. Ini katanya sih ya Pak Kiai pernah kecelakaan ya ketika beliau akan mengadakan acara di Balai Kota, ya kalau nggak salah ya, itu waktu itu beliau katanya terserempet mobil atau gimana ya, kemudian beliau sakit. Nah mulai kelas 3 itu kita mulai jarang Pak Kiai ngajar, ya mulai lebih banyak digantikan oleh cucunya, ya yaitu Al-Ustadz Nasruddin Latif. Mungkin sekarang itu beliau sering menggantikan pengajian-pengajian yang biasa dipegang oleh Pak Kiai, ya. Kemudian ada juga Pak Aib Saifuddin, beliau ngajar Alfiyah, ya. Terus Pak Abdul Razak ngajar fikih, ya. Fikihnya nama kitabnya Matan Zubat. Jadi banyak sekali ilmu yang terasa, ya, banyak sekali yang terasa bermanfaat sampai hari ini. Ada pengumuman di speaker, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sambil nangis-nangis. Setelah pulang ke rahmatullah, orang tua kita, guru kita, sesepuh kita, Mama Elon Sujaiun. Setelah itu, ya mulailah dimakamin Pak Kiai. Dan itu memang diamrat dari aula dibawa ke masjid pakai tangan, dari masjid sampai ke makom di tangan. Saking banyaknya orang, yang saya sendiri nggak kebagian, boro-boro kebagian. Sampai jumlah orang yang ada dengan yang ngamrat jenazah masih banyakkan orang gitu ya, nggak kebagian, jadi orang berebut gitu, sampai banyak yang terbuka ya kain kafannya, dikerasin lagi, dipotong lagi, seperti itu. Pesantren Darul Ulum pun menyesuaikan ulang sistem pendidikannya, merujuk pada sistem pendidikan dari pesantren modern Gontor di Ponorogo dan pesantren Dar Kolam di Balaraja, Tangerang. Bahkan tenaga-tenaga pendidik dari kedua pesantren tersebut pun banyak didatangkan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mulai diterapkan saat itu, khususnya di kegiatan pendidikan dan pengajaran bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Ketika beliau wafat, pondok kita sebetulnya baru saja memasuki periode baru ya, di mana sistem pendidikan yang sebelumnya tidak dikenal di pondok kita ini mulai diterapkan.
Tepatnya sebetulnya pada tahun 1983 ya, ketika Madrasah Aliyah Darul Ulum itu berdiri untuk pertama kali ya. Juga Madrasah Sanawiyah. Hanya kurikulumnya itu sebagian besar mengadopsi dari kurikulum yang berlaku di Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, dan juga mengadopsi sebagian kurikulum pendidikan yang berjalan di Pondok Pesantren Dar El Kolam Gintung Balaraja. Waktu itu banyak mendatangkan guru-guru muda alumni dari dua pondok ini. Sebagiannya malah masih ada sampai sekarang ya, guru-guru kita yang alumni Pesantren Darussalam Gontor ya. Misalnya Ustadz Abdullah Abbas ya, yang sama-sama kita ketahui ya, guru kita yang tetap istiqomah sampai sekarang mendidik para santri ya. Juga Ustadz Mukhalil Ismail ya. Beliau berdua ini alumni Pesantren Darussalam Gontor ya, yang kental di bahasa sampai sekarang kan bagus ya. Beliau berdua itu kalau berbicara bahasa Arab. Sepeninggalan Kiai Haji Elon Sujai tidak membuat kegiatan pendidikan para santri terhenti. Seolah dharma baktinya semasa hidup menjadi doa dan kebaikan yang terus mengalir, yang menjadikan cita-cita luhurnya itu terus terpancar jelas dari para penerusnya. Adalah Kiai Haji Ahmad Dimyati, menantu dari anak keempat Kiai Haji Elon Sujai, Ibu Siti Syadiah, yang saat itu siap ataupun tidak siap, mau ataupun tidak mau harus meneruskan kepemimpinan di pesantren Darul Ulum. Oleh karena itu, ketika pendiri pondok almarhum Kiai Elon Sujai meninggal dunia, maka secara otomatis pada saat itu kepemimpinan pondok pesantren itu, karena yang muncul adalah pondok pesantren modernnya, maka yang menggantikan kepemimpinan itu adalah almarhum Kiai Haji Ahmad Dimyati. Maka kemudian santri terus bertambah dan tidak tertampung. Dan almarhum Kiai Haji Ahmad Dimyati itu punya pemikiran jauh ke depan, mempersiapkan lahan-lahan pengembangan. Maka pada saat itulah dimulai program wakaf pembebasan tanah. Dimulai dari daerah Parung, kemudian juga di Ciawi, kemudian juga di Gelam gitu. Di mana di lokasi-lokasi tersebut kan itu merupakan ikhtiar dari almarhum Kiai Haji Ahmad Dimyati untuk meluaskan pondok pesantren Darul Ulum. Sejarah bergulir sesuai alurnya. Selama beberapa tahun, Darul Ulum pun beradaptasi dan menjalankan pola pendidikan yang ada. Pesantren Darul Ulum terus dimeriahkan oleh para santri yang semakin bertambah dari berbagai pelosok tanah air. Dan itulah yang menjadikan kebutuhan akan ruang dan waktu yang lebih bagi Darul Ulum semakin nyata saat itu. Maka pelebaran sayap-sayap Darul Ulum ke tempat lain pun sudah niscaya. Nah, mulailah proses pembangunan di Darul Ulum Lido. Karena di Bantar Kemang itu memang sudah tidak tertampung muridnya itu. Sudah dimulailah pembangunan di Lido. Bersamaan dengan itu juga, tidak lama berselang dari pembangunan di Lido, ketika almarhum Kiai Haji Elon Sujai meninggal dunia, Ustadz Nasruddin juga mulai meneruskan amanat. 2 atau 3 tahun setelahnya itu ya mulai membuka di Nagrak. Sebelum di Nagrak tentunya itu dimulai itu sekarang daerah R3. Sudah tidak ada peta sekarang itu. Dulu namanya daerah Parung Banteng. Juga terkenalnya dengan Majelis Al-Busro. Di sana itu Majelis Al-Busro. Karena ada satu hal dan sebagainya tidak bisa membuka cabang di sana. Akhirnya didampingi oleh paman beliau yaitu Haji Udin, dibawalah ke daerah
Nagrak di sini. Maka kemudian mulailah saya melanjutkan mendampingi Pak Kiai Saifuddin penataan Pondok Pesantren Darul Ulum pasca ditinggalkan oleh Pak Kiai Ahmad Dimyati. Maka kemudian mulailah Darul Ulum di bawah kepemimpinan Pak Kiai Haji Aib Saifuddin dan saya yang mendampingi. Jadi Ustaz Nasruddin punya ide waktu itu, dia nyebarin kenceleng kemana, ke alumni, ke pengajian-pengajian dan lain sebagainya, yang menjadi latar belakang munculnya sebuah lembaga, akhirnya lembaga yatim dan duafa. Lembaga LYD mulai ditata sedikit demi sedikit, sehingga sekarang berkembanglah kemudian menjadi lembaga dompet dana umat. Darul Ulum Nagrak lahirlah Pondok Pesantren Darul Ulum 3. Alhamdulillah ini Darul Ulum Nagrak melahirkan Pondok Darul Ulum 3. Bukan saja lembaga tadi yatim dan duafa berubah menjadi dompet dana umat, tetapi seiring berjalannya kemajuan teknologi dan sebagainya, dan di dunia media sosial dan sebagainya, kemudian lahir juga lembaga, ada yang namanya Darul Ulum Media Center. Dan juga saat hari ini Darul Ulum juga sudah mulai memiliki, sudah mulai memulai sebuah lembaga perguruan tingginya, sekolah tingginya atau ma'had alinya. Sejarah perjalanan Pondok Pesantren Darul Ulum ya, dari awal sampai akhir. 1 Muharram itu adalah peletakan batu pertama Pondok Pesantren Darul Ulum Kampus 2 Nagrak. Jadi momentum 1 Muharramnya adanya di Kampus 2. Kenapa tidak di Kampus 1? Karena tidak ada yang bisa menegaskan kapan pertama kali Darul Ulum Kampus 1 itu, Bantar Kemang itu diletakkan batu pertama. Karena mungkin dulu ya seremoni-seremoni seperti itu tidak penting mungkin ya pada saat itu ya pada akhirnya sampai hari ini 1 Muharram jadi momen paling sakral ya, momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh sivitas pesantren, baik internal ataupun eksternal, bahkan lintas zaman gitu. Penting kalau bagi saya alumni itu karena yang menjadi pewaris selanjutnya adalah ya para alumni, sebetulnya para alumninya sendiri. Darul Ulum ini siapapun bisa saja menjadi pimpinannya, siapapun bisa saja menjadi mudirnya, tidak harus selalu anak cucu keturunan langsung dari Kiai Jalon Sujai, bisa saja. Seperti di Kampus 2 Ustadz Kholis bisa saja. Kenapa? Ya kenapa tidak? Karena ya spiritnya sudah nyambung, cita-citanya sudah nyambung, suasana kebatinan sudah nyambung, gitu loh. Nah, ini penting. Ya agar ya di momen Muharram ini waktunya kita mengembalikan diri kita itu pada asalnya masing-masing gitu. Karena biasanya ya kalau sudah kembali ke asal masing-masing ya semuanya sama gitu loh. Sama-sama ya muridnya Mama Lon Sujai ya sama saja. Mau anaknya, mau cucunya, mau gurunya, mau ini semuanya adalah murid-murid Kiai Jalon Sujai, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kenapa saya dulu concern terus menelaah tentang sejarah
Darul Ulum dari awal berdirinya, karena bagi saya penting gitu. Karena jangan berharap kita tahu masa depan kita kalau kita tidak tahu sejarah kita sendiri. Gitu. Kemana Darul Ulum akan dibawa? Ya harus ditanya dulu dari mana Darul Ulum berasal. Gitu. Ya. Orang kan selalu berpikir tentang tujuan, tapi tidak pernah berpikir asalnya. Gitu. Asalnya itu bagaimana? Gitu. Siapa yang pertama kali mendirikan? Terus niatnya apa? Suasana kebatinannya bagaimana? Nggak mungkin suasana kebatinan yang begitu kuat atau spiritnya lemah akhirnya berdiri Darul Ulum sekarang. Itu nggak mungkin. Kayak Jalan Sujai spiritnya lemah gitu misalnya. Itu nggak mungkin. Karena tidak mungkin lembaga seperti kita itu didirikan oleh orang yang punya spirit yang lemah. Oleh karena itu, setiap sivitas Darul Ulum itu harus mengerti tentang sejarah Darul Ulum, juga tokoh-tokohnya. Itu agar kita bisa menangkap ada spirit apa sih. Perjalanan hidup Mama Lon begitu, belajar di satu tempat yang lain, satu ulama ke ulama yang lain. Gitu loh. Bahkan waktu kecil saya pernah diajak sama Umi katanya ke rumah gurunya. Guru. Waktu itu saya lihat Mama Lon itu duduk di samping orang tua. Samping orang tua. Sambil sila. Nah orang tua itu udah bungkuk, badannya udah nggak bisa. Saya tanya emang siapa Mak itu? Itu katanya guru Mama yang ke-100. Guru Mama yang ke-100 tuh. Masya Allah, guru Mama yang ke-100 gimana belajarnya, gurunya aja ada 100. Kalau satu orang guru menguasai paling sedikit 5 fan ilmu gitu misalnya, ya berarti berapa ilmu yang sudah diserap mungkin ya. Ya itu proses belajarnya begitu. Tapi ya itulah Mama Lon itu ya seorang pembelajar mungkin ya, seorang pembelajar dari satu tokoh ke tokoh yang lain, satu ulama ke ulama yang lain. Itu nah ini merupakan contoh mungkin bagi kita ya, belajar adalah sebuah kewajiban yang tidak akan pernah putus sampai kita nanti ya di akhir hayat gitu. Momen 1 Muharram 1443 1 Muharram 1443 Hijrah ya, kita jadikan momentum kita kembali ke asal masing-masing gitu. Kita tidak akan pernah tahu akan berjalan kemana kalau kita tidak tahu dari mana asal kita. Oleh karena itu ya tetap selalu jangan pernah kehilangan niat untuk selalu belajar karena kita adalah murid dari seorang pembelajar, yaitu Kyai Haji Elon Sujai. Mari kita kembali ke asal tempat kita memupuk niat baik, karena sekali lagi kita tidak akan pernah tahu tujuan kita kalau kita tidak pernah tahu dari mana asal kita.